Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Fahmi Azrudin Nasution. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kisaran sebagai guru mata pelajaran kelompok kejuruan untuk konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Di sekolah menengah kejuruan, mata pelajaran kelompok kejuruan menjadi bagian yang sangat penting karena peserta didik dilatih agar memiliki keterampilan yang diperlukan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Yang menjadi perhatian dalam proses belajar praktik maupun teori di mata pelajaran kejuruan adalah minat dan profil belajar dari peserta didik. Proses belajar mengajar yang menyenangkan hendaknya selalu berpihak kepada peserta didik, sehingga proses belajar mengajar menjadi bagian yang sangat menyenangkan. Selama ini, proses yang terjadi, peserta didik harus mengikuti cara belajar sesuai dengan cara mengajar guru di dalam kelas, sehingga peserta didik tidak mendapat kebebasan dalam memahami materi pelajaran. Sebagai contoh, proses belajar yang terjadi, guru memberikan penjelasan, peserta didik mendengar, dan dilanjutkan dengan praktik. Sehingga proses belajar yang dialami oleh setiap peserta didik selalu sama. Tentu ini bertentangan dengan proses belajar yang berpihak bagi peserta didik. Selain perangkat, dari perangkat ada pihak, ada muter, dan sebagainya. Jadi ini ada komponen. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran kelompok kejuruan, saya tetap mengacu kepada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Proses belajar dimulai dengan memberikan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Dan peserta didik diberikan kesempatan dapat memecahkan persoalan sesuai dengan target mata pelajaran yang akan disampaikan. Siang, sore, siang, sore, malam. Yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran berdiferensiasi di SMK adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan profil belajar peserta didik yang mengacu pada gaya belajar yang lebih baik bagi setiap individu peserta didik. Hal ini menjadi tugas guru untuk memenuhi dan menuntun peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Secara umum, gaya belajar peserta didik terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Ini menjadi tantangan baru di SMK untuk mata pelajaran kejuruan, di mana peserta didik dapat memahami materi dengan gaya belajarnya masing-masing, namun tetap terarah dan peserta didik mampu mencapai keterampilan yang kompeten dan layak serta dapat memenuhi target keterampilan yang dibutuhkan. Untuk terciptanya proses belajar mengajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, saya mencoba berinovasi, membuat dan menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga muncul ide untuk membuat media pembelajaran berupa simulator jaringan. Prosesnya melibatkan guru di konsentrasi keahlian yang sama, serta dukungan penuh dari kepala sekolah. Saya memulai dengan berkolaborasi dengan para guru untuk memberikan saran dan berbagi pengalaman agar terciptanya media pembelajaran yang baik dan inovatif. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tercipta suasana pembelajaran yang mengasihkan. Pembelajaran sesuai dengan profil belajar peserta didik dapat terwujud dan berjalan sangat baik. Bagi peserta didik yang memiliki karakter belajar secara visual, dapat belajar secara langsung menggunakan simulator jaringan sesuai dengan minatnya. Peserta didik dapat membaca informasi dan penjelasan sampai dapat melihat tayangan video yang ada di media pembelajaran tersebut. Bagi peserta didik yang memiliki karakter belajar secara auditori, mereka bisa mendengarkan penjelasan yang ada di simulator atau dapat juga mendengar langsung dari penjelasan guru. Sedangkan peserta didik yang memiliki karakteristik belajar secara kinestetik,
Mereka bisa belajar praktek langsung untuk mencoba perangkat yang ada di media pembelajaran simulator jaringan sebelum mereka menggunakan perangkat praktik yang nyata. Hal ini akan sangat menyenangkan bagi setiap peserta didik. Mereka tidak dipaksakan belajar yang tidak sesuai dengan diri mereka. Peserta didik dapat memilih cara belajarnya masing-masing, namun mereka tetap memiliki target untuk dapat memahami dan memiliki keterampilan serta kompetensi di konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Sehingga peserta didik dapat memiliki bekal untuk bekerja dan berwirausaha setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan. Proses pembelajaran berdiferensiasi tentu perlu pengembangan tersendiri bagi SMK di mata pelajaran kelompok kejuruan. Melalui media pembelajaran yang pas akan memberikan kesan yang menarik di setiap materi pelajaran. Harapan kedepannya agar tercipta ide-ide yang sangat menarik dan menjadi praktik baik untuk diterapkan di setiap mata pelajaran, khususnya di SMK. Dan tentu bisa saling berbagi dengan semua kalangan guru untuk berkolaborasi dalam pengembangannya. Saya Sahadat Turnip, SPD MSI Kepala SMK Negeri 2 Kisaran, sangat mendukung perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di kelas agar bagaimana peserta didik itu menyenangkan, berpusat kepada peserta didik, dan guru juga melakukan tugasnya bahagia. Semoga terus dikembangkan dan terus berinovasi. Belajar dengan model seperti ini dapat dengan mudah saya pahami.